Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i umur musalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasimi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam dan Profesi dan teman-teman yang berbahagia. Saya Muhammad Randy di sini sebagai moderator dari kelompok 3 Akuntansi Syariah kelas D yang membawakan materi presentasi tentang tauhid sebagai fondasi dalam bisnis Islam. Untuk itu, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Firly. Untuk Saudari Firly, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firly Stefana sebagai pemateri 1 akan memaparkan materi mengenai konsep bisnis Islam dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, bisnis dalam Al-Quran dijelaskan dengan kata tijaroh, yaitu perniagaan atau perdagangan. Nah, kata ini juga memiliki dua makna, di mana yang pertama yaitu perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Jadi ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalannya, serta menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baiknya perniagaan antara manusia dengan Allah. Makna yang kedua yaitu perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia yang terkait dengan jual beli barang ataupun jasa. Dalam Al-Quran, tata cara jual beli tersebut telah dijelaskan dengan baik. Misalnya dalam aspek pencatatan untuk jual beli dengan waktu tempo atau jual beli yang dilakukan dengan tidak merugikan masing-masing pelakunya. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah adalah sosok pedagang yang andal. Beliau dibesarkan di lingkungan yang saat itu maju dalam perdagangan skala internasional dan memiliki pengalaman berdagang sejak kecil. Rasulullah memiliki skill yang baik di bidang bisnis dan perdagangan, sehingga beliau sering kali mencontohkan dalam kesehariannya perilaku berbisnis yang baik dan juga perilaku bisnis yang tidak baik. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai tauhid atau akidah dalam konteks bisnis Islam. Jadi, tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Jadi, konsep tauhid ataupun akidah selalu mendasari semua aktivitas dan gerak-gerik seorang muslim, karena hal tersebut selalu berkaitan dengan semua aspek kehidupan seorang muslim. Begitupun juga dalam bisnis Islam, aspek tauhid menjadi entry point untuk mengawali bisnis, sehingga aktivitas yang ada di dalam bisnis selalu berkaitan dengan proses pentauhidan seorang pembisnis kepada Allah. Nah, bisnis Islam menempatkan tauhid dan juga akidah sebagai dasar dalam aktivitas operasionalnya. Karena kematian pun bukan merupakan sebuah akhir dalam kehidupan, maka bisnis akan dijalankan dengan penuh energi positif yang berasal dari nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Nah, pebisnis yang menjalankan bisnisnya dengan memasukkan unsur tauhid dalam aktivitasnya akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian dengan kegiatan positif dalam bisnisnya. Nah, ketika pembisnis dikendalikan oleh tauhid dalam jiwanya, maka hatinya akan dipenuhi dengan keimanan, sehingga ia akan senantiasa mencintai kebaikan dan menjauhi kebatilan. Selain itu, pembisnis juga akan menghindari dirinya dari persaingan yang tidak sehat. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisabel Elfadri, NPM 2151030122. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang aktivitas bisnis Islam untuk ibadah dan aksioma ruang lingkup bisnis Islam. Yang pertama, aktivitas bisnis Islam untuk ibadah. Ketika membahas tentang etika bisnis, maka harus diawali dengan bahasan bagaimana peran dan tugas manusia di muka bumi ini. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, manusia diberikan hak untuk hidup di muka bumi ini setidaknya mempunyai satu kewajiban, yang merupakan alasan penciptaan manusia tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya dijelaskan juga di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadanya. Bisnis Islam adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan ketuhanan karena diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala, sehingga sarana yang digunakan dalam berbisnis juga sesuai dengan ketentuan yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berbisnis dengan melibatkan Allah di dalamnya tidak akan merasa kosong dan hampa. Maka semakin banyak keuntungan dan profit yang didapatkan akan semakin tinggi kesyukuran kepada Allah. Bisnis dengan diniatkan ibadah akan selalu mengisi aktivitasnya dengan kebaikan dan melibatkan etika bisnis Islam di setiap aktivitasnya. Karena Allah adalah orang ketiga dalam bisnis apabila pelakunya tidak berusaha mengkhianati satu sama lain. Selanjutnya ada materi aksioma dan ruang lingkup bisnis Islam. Aksioma adalah sesuatu yang berharga dan dianggap sebagai pernyataan yang dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya suatu bukti. Aksioma dan ruang lingkup dalam bisnis Islam dikendalikan oleh 5 hal, yaitu pertama, ada konsep khalifah dan istiqlaf atau vis grants yang merupakan dasar utama dan landasan dalam pelaksanaan bisnis Islam bisnis Islam. Yang kedua, maslahah atau social welfare merupakan suatu tujuan dalam semua aktivitas dalam ekonomi syariah, termasuk dalam bisnis Islam. Yang ketiga, ada falah atau victory, adalah kesuksesan. Kemudian dan kemenangan dalam hidup. Dan yang keempat ada ihsan atau benevolence, merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan memberikan yang terbaik. Dalam bisnis Islam, terdapat 4 aksioma dan ruang lingkup yang merupakan inti dari nilai dasar dalam bisnis Islam, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama ada khalifah dan istiqlaf atau vis grants. Konsep khalifah ini adalah titik awal perjalanan manusia di bumi ini, di mana manusia selaku hamba Allah mempunyai tugas yang berat untuk menjaga bumi. Yang kedua ada ihsan atau benevolence, yaitu suatu proses dalam ibadah ataupun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, seakan-akan melihat Allah di hadapannya, ataupun di taraf yang lain seakan-akan Allah melihat perbuatannya. Yang terakhir ada maslahah atau social welfare. Pembahasan maslahah tidak bisa dilepaskan dari bahasan tentang tujuan syariah, yang termasuk salah satu konsep dalam kajian usul fikih, tepatnya pada bahasan maqasid al-syariah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miftahul Rosada, NPM 2151300123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dasar dalam bisnis Islam. Etika dasar dalam bisnis Islam bisa digambarkan dengan 4 hal. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid ini merupakan dimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ingin memulai sebuah bisnis yang dijalankan dengan prinsip Islam, maka yang pertama kali yang dilakukan meniatkan aktivitas dalam bisnis untuk lillah dengan memasukkan unsur ibadah di dalamnya. Kedua, tawazun adalah keseimbangan yang merupakan sumber dari segala kebaikan dalam aktivitas bisnis. Jika tauhid telah dijadikan pijakan dalam bisnis Islam, maka seharusnya akan muncul adanya keseimbangan dalam bisnis yang menghasilkan prinsip keadilan. Yang ketiga, adanya hurriyah al-iradah. Ketika mengawali bisnis dengan menanamkan tauhid sebagai fondasi dan kemudian mengisi kegiatan bisnis dengan prinsip keseimbangan, maka akan melahirkannya hurriyah al-iradah. Yang keempat adanya masuliyah. Nah, masuliyah ataupun pertanggungjawaban. Nah, sebagai kontribusi moral dan sosial, aktivitas bisnis Islam diawali dengan niat lillah dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu adalah teladan dalam konsep keadilan dan kejujuran menurut bisnis Islam. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah saudagar kaya gitu, dengan pedagang kain yang sukses. Teladan Utsman bisa ditelah dari beberapa kisah yang menggambarkan kedermawanan beliau. Seperti yang pertama adanya sumur. Terus yang keduanya adanya pancaklik, menaikkan harga gitu kan, berlipat ganda, tapi para pedagang sekumpulan menawarkan dengan harga yang tinggi agar Utsman mau menjual kepada mereka sampai mereka menaruh beberapa kali lipat dari harga biasanya. Akan tetapi Utsman menolak tawaran yang menggiurkan ini, seperti pancaklik di Madinah. Yang selanjutnya ada keteladanan Imam Abu Hanifah. Dalam bisnis Abu Hanifah adalah ulama ahli fikih yang salah satu dari Imam Al-Arabah, salah satu imam dari 4 mazhab.
Ia selain ahli fikih juga merupakan pembisnis dan pedagang. Mereka ini kayak penjual sutra perempuan, nah tolong menolong si Usman. Makanya disitulah terjadinya akad salam. Ya, selanjutnya materi terakhir tentang perbedaan bisnis Islam dan non-Islam. Di mana perbedaan bisnis Islam ini, yang di bisnis Islamnya adalah tentang akidah, membawa tentang akidah Islam, sedangkan bisnis non-Islam menggunakan strukturalisme yang dimana menggunakan nilai materialisme. Lalu dunia dan akhirat dalam dunia bisnis Islam, sedangkan bisnis non-Islam hanya mementingkan dunianya saja. Lalu profit, zakat, dan benefit tentang kumpulan dari segala sesuatu profit dari bisnis Islam, sedangkan bisnis non-Islam hanya menggunakan profit pertumbuhan dari keberlangsungan usahanya. Lalu tinggi bisnis dan derajat bagian dari ibadah dalam bisnis Islam, sedangkan bisnis non-Islam tinggi bisnis adalah kebutuhan bagi karyawannya di dalam etos kerjanya. Maka dari itu perbedaannya di sini adalah di mana dunia Islam, bisnis Islam hanya menggabungkan dunia dan akhirat, sedangkan di bisnis non-Islam tidak menggabungkan dengan akhirat, di mana mencantumkan segala kehalalan dalam kegiatan bisnis Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator berterima kasih telah menonton video ini dan berterima kasih telah menyimak segala materi yang telah kami berikan, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari kami kelompok 3 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.